Xiao Yan GG, klan Gu pasti menderita pukulan karena lenyapnya klan Si. Saya mungkin harus kembali dan melihat-lihat. Xiao Yan melihat ke langit barat laut dari puncak gunung hijau. Suara lembut dan indah Sun Er menggelitik telinganya. Dia merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengerti bahwa hilangnya 2 tahun Sun Er akan menyebabkan keributan besar dalam klan Gu, jadi dia harus melakukan perjalanan kembali sekarang setelah dia melarikan diri. Ditambah, ada berita tentang klan Si. Sun Er, aku sudah berjanji akan pergi ke klan Gu untuk melamar pernikahan. Tunggu aku. Tangan Xiao Yan dengan lembut meraih ke udara di depannya saat dia mengepal, seolah dia ingin meraih sosok yang telah menghilang ke kejauhan. Dia dengan cepat menarik emosinya beberapa saat kemudian sebelum matanya secara bertahap menyipit. Dia telah berhasil memahami situasi saat ini antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Souls selama perjalanannya. Pertarungan panas yang berapi-api antara kedua belah pihak telah jauh melebihi ekspektasinya. Saat ini, tidak ada pihak yang akan beristirahat sampai yang lain binasa. Aula jiwa telah menghancurkan cukup banyak kota aliansi Istana Langit sementara aliansi telah menghancurkan beberapa ruang cabang. Para eselon atas yang sebenarnya berhasil menahan diri, tetapi kedua belah pihak masih bisa digambarkan telah membunuh sampai mereka gila. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan keberatan dengan situasi ini. Hall of Souls adalah musuh yang mematikan baginya, dan mustahil bagi mereka untuk berdamai. Dia pernah berpikir tentang kemungkinan situasi saat ini, tetapi dia tidak mengira itu akan datang begitu cepat dan ganas. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari saat 2 harimau bertarung. Hall of Souls mengalami kerugian besar kali ini. Mengingat sikap mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menelan kerugian seperti itu, tetapi aliansi saat ini tidak hanya memiliki leluhur Xiao Chen, tetapi juga diam-diam dilindungi oleh leluhur Menara Pil. Terlepas dari seberapa mendominasi kepala aula jiwa, dia tidak akan berani untuk menyerang aliansi. Padahal, masih ada klan Hun di belakang Hall of Souls. Dengan aula jiwa yang menjadi cakar dari klan Hun, kerang tersebut kemungkinan besar tidak ingin melihat aula tersebut dihancurkan oleh tangan aliansi Rumah Langit. Mata Xiao Yan berkedip. Meskipun dia baru saja kembali ke dunia ini, tidak sulit untuk membuat beberapa tebakan setelah mengumpulkan beberapa informasi. Hall of Souls, mungkin ini saatnya untuk benar-benar bertarung. Saat itu, Anda memandikan klan Xiao saya dengan darah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao saya. Sekarang, saatnya membayar darah dengan darah. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Nyala api membubung di dalam matanya, tetapi perasaan gelap dan sedingin es tiba-tiba terekspos. Tubuhnya bergerak, dan fluktuasi spasialnya lenyap dengan cara yang aneh, menjadi markas besar Sky Mansion Alliance. Paviliun bintang jatuh saat ini tidak hanya berkembang berkali-kali, ada juga ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam markas. Pertahanannya tampak tidak bisa ditembus. Bahkan individu kelas elit Doseng akan kesulitan menyelinap tanpa ada yang menyadarinya. Saat aliansi Sky Mansion tumbuh dengan cepat, beberapa suara yang berasal dari berbagai faksi yang menentang aliansi benar-benar lenyap. Selain itu, beberapa faksi yang lebih besar mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan karena berbagai standar diberlakukan pada aliansi. Beberapa murid bahkan mulai mengubah cara mereka menyapa diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi menyebut diri mereka sebagai anggota sekte masing-masing. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka sebagai anggota Sky Mansion. Melalui integrasi yang berkepanjangan ini, berbagai faksi ini secara bertahap bergabung menjadi satu faksi, Sky Mansion. Para pemimpin dari beberapa faksi besar dengan jelas memperhatikan perubahan ini, tetapi mereka akhirnya memberikan persetujuan diam-diam karena aliansi dan Hall of Souls adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Jika ada perubahan dalam aliansi yang menyebabkannya terpecah, entitas terpisah ini pasti akan menjadi target balas dendam Hall of Souls. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan menemui nasib yang menyedihkan. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk melawan Hall of Souls dengan tetap bersama. Jika tidak, mereka akan berakhir sekarat. Alam bintang telah mengalami perubahan drastis dibandingkan 2 tahun lalu. Di atas banyak gunung yang menjulang dari tanah berdiri banyak bangunan besar. Beberapa aura yang kuat secara samar-samar merembes keluar dari gedung-gedung ini. Area ini dapat dianggap sebagai wilayah inti aliansi Sky Mansion di alam bintang. Jumlah individu kuat yang hadir telah mencapai angka yang menakutkan. Ada aula yang sangat megah berdiri di puncak gunung di tengah alam bintang. Awan berlama-lama di atasnya, memberinya aura yang luas dan kuat. Banyak persepsi spiritual terus menyebar di sekitar aula seperti jaring. Itu mungkin untuk mendeteksi bahkan semut yang menerobos masuk dengan pertahanan ini. Aliansi telah bertukar pukulan dengan Hall of Souls sebanyak 43 kali selama bulan ini. 3 di antaranya merupakan interaksi skala besar. Meskipun kami telah menghancurkan aula cabang, kami juga telah kehilangan cukup banyak orang. Suasana di aula itu sungguh serius saat Feng Zunze membacakan laporan mengenai pertempuran bulan lalu kepada Yao Lao, yang duduk di kursi pemimpin.
Yao Lao perlahan mengangguk setelah mendengar informasi ini. Meski auranya menjadi lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu, wajahnya tampak sedikit lebih tua. Tampaknya masalah aliansi telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Ini bukan masalah besar, tetapi baru-baru ini kami telah memperoleh beberapa informasi bahwa aula jiwa menjadi tidak sabar karena kebuntuan ini. Feng Zunze merenung sejenak sebelum berbicara. Oh, banyak eselon atas aliansi segera mengalihkan pandangan mereka setelah mendengar kata-katanya. Menurut intelijen kami, Klan Hun akan mengirimkan seorang ahli sejati untuk membantu Hall of Souls dalam melenyapkan aliansi Sky Mansion kami. Mereka sangat sombong. Hall of Souls benar-benar berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu dengan tetua Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil di sekitar. Beberapa dengusan rendah bisa terdengar di sekitar aula setelah suara Feng Zunze mencapai semua orang. Kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh aliansi Sky Mansion selama tahun-tahun ini sangat mengesankan. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan Hall of Souls akhirnya menderita kerugian besar. Beberapa orang yang sibuk bahkan menggambarkan aliansi Sky Mansion sebagai tuan yang baru lahir di Central Plains, menyebabkan beberapa orang menjadi sombong. Percaya diri itu bagus. Namun, tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika seseorang terlalu percaya diri. Yao Lao melirik beberapa orang yang telah berbicara dan mengomentari situasi dengan suara yang lemah. Apakah kita sudah menemukan siapa yang akan dikirim oleh klan Hun? Feng Zunze menjilat bibirnya. Dia menatap Yao Iso dan mengangguk. Dia berkata, Hun Moqian, dia melihat ke sekeliling ruangan saat dia mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk menemukan bahwa banyak yang sedikit tersesat. Dia hanya bisa menambahkan, bintang 6 Doseng. Dikabarkan bahwa dia pernah berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan. Bang, kalimat terakhir seperti bom berat yang menyebabkan aula bergetar. Syok muncul di banyak wajah. Klan Hun sebenarnya sedang mengirim iblis tua setingkat ini. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk menghancurkan aliansi Sky Mansion. Hun Qianbai, suara serak tiba-tiba terdengar di aula yang terkejut. Hampir semua orang menjadi diam saat suara ini terdengar. Banyak pasang mata beralih ke salah satu sudut aula. Sosok kurus diam-diam duduk di tempat itu. Ekspresinya sama membosankannya dengan zombie. Sosok kurus ini adalah Xiao Chen. Leluhur klan Xiao Xiaoyan telah menyelamatkan dari ilusi api iblis saat itu. Xiao Chen hanya mengucapkan nama ini dengan mulutnya. Setelah itu, dia kembali diam. Hanya individu yang sangat kuat yang dapat merasakan bahwa ruang di sekitarnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh, seperti jantungnya mengalami fluktuasi emosional yang intens. Mengapa klan Hun mengirim iblis tua seperti itu? Apakah mereka tidak takut untuk tidak menyenangkan klan Gu dan 3 klan lainnya? Leluhur Huo Yun mengerutkan kening dan bertanya. Doseng bintang 6, meskipun dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan berhasil menembus bintang kedua kelas Doseng dengan bantuan beberapa pil obat, dia masih merasakan tekanan tak berdaya saat menghadapi level ini. Saat ini, klan kuno ini saling mencurigai. Mereka takut insiden klan Ling dan klan Si akan terulang kembali. Siapa yang punya waktu luang untuk mengkhawatirkan klan Hun? Apalagi klan Hun tampaknya sedang menguji air. Jika tidak, orang yang akan datang bukanlah Hun Qianmo, tetua pertama Menara Pil menggelengkan kepalanya. Ekspresinya muram saat dia berkata, jika iblis tua ini benar-benar bermaksud untuk campur tangan, kemungkinan kita hanya bisa mengundang leluhur untuk bertarung. Namun, jika ini masalahnya, aula jiwa hanya perlu mengirim kepala aula jiwa atau patua Hun Mo untuk sementara menahan tetua Xiao Chen. Jika ini masalahnya, kekuatan terbesar kita akan sepenuhnya terkendali. Orang terakhir yang tersisa dapat memimpin para ahli dari aula jiwa dan menyerang aliansi kita. Kami kemungkinan akan berakhir dalam pertempuran yang sengsara ketika saatnya tiba. Aula menjadi sunyi setelah mendengar analisis Elder pertama Menara Pil. Meskipun aliansi Sky Mansion telah berkembang pesat, mereka hampir tidak mampu melawan ahli tingkat puncak Hall of Souls. Namun, keseimbangan ini telah dihancurkan oleh aksi besar klan Hun. Pada saat itu, Dokter Peri Kecil, King Lin, BC, DEFG, dan saya akan bergandengan tangan dan melihat apakah kita dapat menahan kepala aula jiwa. Yao Lao mengungkapkan ekspresi kontemplasi sebelum berbicara beberapa saat kemudian. Tetua pertama Menara Pil tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawaban ini. Lupakan tentang melihat apakah mereka bertiga mampu menahan bintang 5 Doseng kepala Hall of Souls. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa melakukannya, Doseng elit aula akan tetap tanpa lawan. Hanya Doseng yang bisa menahan Doseng. Jika elit aula jiwa Doseng diizinkan untuk menyerang, mereka akan memberikan pukulan destruktif kepada pasukan aliansi yang tersisa. Kami tidak akan menghadapi sakit kepala ini jika Nona Ziyan ada di sekitar. Seseorang dengan lembut menghela nafas. Ziyan sangat membantu, tapi masalah naga Void kuno belum terselesaikan. 3 Raja Naga besar telah melarikan diri setelah terluka. Meskipun mereka tidak lagi sekuat sebelumnya, mereka tetap menjadi ancaman.
Dia harus tetap berada di Pulau Naga Timur sampai ketiga pulau itu benar-benar musnah. Aula besar kembali ke keheningan yang menyedihkan. Hanya pada saat inilah semua orang menyadari bahwa badai besar telah secara bertahap terbentuk di atas aliansi. Jika mereka tidak mampu menahan badai ini, semua usaha mereka di masa lalu akan sia-sia. Jika itu adalah kepala aula jiwa, tetua pertama menarapil ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya dan berdiri. Sebelum kata-katanya bisa diucapkan, tawa yang jelas yang menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar memotongnya. Serahkan dia padaku, Xiao Chen tiba-tiba membelalakan matanya dari sudut aula. Wajah tanpa emosinya perlahan menunjukkan senyuman senang. Tawa yang tiba-tiba menyebabkan bagian dalam aula menjadi kusam. Sesaat kemudian, semua tatapan di dalam aula besar itu tiba-tiba bergeser ke pintu masuk. Sinar matahari tersebar dari langit di tempat itu saat sosok kurus perlahan muncul di mata semua orang. Xiao Yan, Feng Zunze, leluhur Huo Yun, dan yang lainnya di dalam aula besar bergetar saat sosok itu muncul. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Teriakan kaget tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Xiao Yan, dia adalah murid langsung dari ketua aliansi. Karena pertumbuhan Sky Mansion, beberapa eselon atas yang saat ini duduk di aula ini memiliki kesan buram di wajah Xiao Yan. Meskipun penampilannya tidak jelas, mereka semua dengan jelas menyadari seperti apa posisi yang dipegang Xiao Yan di dalam Sky Mansion. Jika Yao Lao dideskripsikan sebagai kepala aliansi Istana Langit, Xiao Yan adalah pemimpin spiritual Rumah Langit Bang. Mulut Yao Lao sedikit terbuka. Matanya menatap tajam ke sosok yang perlahan berjalan masuk. Doki yang besar dan perkasa di dalam tubuhnya meletus karena fluktuasi di dalam hatinya, membuat kursi yang dia duduki menjadi debu. Namun, dia benar-benar mengabaikan ini. Dia gemetar saat dia berdiri sementara matanya benar-benar menjadi sedikit lembab. Dia terus-menerus mengkhawatirkan Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini. Dia tidak pernah memiliki istri atau anak dalam hidupnya. Xiao Yan adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika dia tahu bahwa meninggalkan alam api iblis saat itu akan memaksanya untuk mentolerir penantian yang menyakitkan hatinya ini, dia bahkan tidak akan ragu untuk tetap tinggal. Para eselon atas lainnya dari Sky Mansion merasa agak terkejut di hati mereka setelah melihat Yao Lao. Selama bertahun-tahun, Yao Lao hanya menunjukkan ketenangan seperti sumur kuno. Bahkan saat menghadapi makhluk raksasa seperti Hall of Souls, Yao Lao tidak mengungkapkan sedikitpun fluktuasi emosional. Ledakan emosional ini adalah pertama kalinya mereka tidak melihatnya tenang setelah bertahun-tahun. Tubuh Xiao Yan bergoyang lembut di depan banyak pasang mata di aula besar. Setelah itu, dia muncul di depan Yao Lao. Dia memandang orang tua itu, yang begitu bersemangat hingga air matanya mulai menetes. Permintaan maaf muncul di hati Xiao Yan. Ketidakhadirannya selama 2 tahun membuat Yao Lao khawatir. Guru, saya kembali, beberapa emosi melonjak di dalam hati mereka berdua saat guru dan murid bertemu. Akhirnya, suara lembut keluar yang menyebabkan seseorang merasa sangat emosional. Haha, baguslah kau kembali. Senang sekali kau kembali, Yao Lao menyeka air matanya. Wajah tua itu, yang tegang selama 2 tahun terakhir, akhirnya menunjukkan senyuman. Tangannya yang keriput terus menepuk bahu Xiao Yan sambil mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Haha, Yao tua, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa anak kecil ini tidak akan mengalami kehidupan yang sesingkat ini. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Leluhur Huo Yun tertawa. Dia menghela napas dalam-dalam setelah melihat Xiao Yan berhasil kembali. Anak kecil ini sepertinya memiliki kekuatan iblis yang menenangkan hati seseorang. Hatinya, yang telah menderita di bawah tekanan aula jiwa, segera rileks saat dia melihat Xiao Yan. Haha, Ketua Aliansi Junior benar-benar tepat waktu. Anda dapat membantu meringankan beberapa tekanan yang dihadapi aliansi dengan keluar dari retret Anda. Jika kita berdua bergandengan tangan, kita harus bisa menahan kepala Hall of Souls. Tetua pertama dari Menara Pil kecil tertawa karena kegembiraan. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian. Xiao Chen, yang duduk di sudut samar-samar tertawa kecil dan membuat pernyataan setelah kata-kata elder pertama terdengar. Tetua pertama, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Mata mereka mengamati Xiao Yan dengan kaget. Xiao Chen adalah orang terkuat yang hadir. Karena dia telah mengucapkan kata-kata ini, tidak ada orang di sini yang akan meragukannya. Kamu telah memurnikan api teratai setan yang memurnikan. Yao Lao adalah yang tercepat bereaksi. Dia terkejut sesaat sebelum tanpa sadar berseru. Beruntung, Xiao Yan menyeringai. Ini, anak kecil ini, leluhur Huo Yun dan yang lainnya menghirup udara sejuk setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak menyangkal klaim ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebagian besar dari mereka telah memasuki alam api iblis dan dengan jelas memahami betapa menakutkannya api lotus pemurnian iblis itu.
Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan leluhur dari Menara Pil tidak dapat mengungguli. Mereka semua mengira bahwa Xiao Yan sangat beruntung berhasil melarikan diri dari alam api iblis. Sejujurnya, tidak ada dari mereka yang pernah memikirkan masalah menundukkan api teratai setan yang memurnikan ketika Xiao Yan muncul sebelumnya. Ini karena Purifying Demonic Lotus Flame terlalu menakutkan. Tidak ada kekurangan ahli yang jauh lebih kuat dari Xiao Yan yang telah berusaha menaklukkannya selama ribuan tahun ini. Namun, semuanya kembali gagal tanpa kecuali. Bagus, haha, bagus. Yao Lao pulih setelah keterkejutan awalnya. Wajah lamanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Di mata banyak alkemis, api surgawi seperti api teratai setan yang memurnikan adalah objek ilahi yang tidak dapat mereka harapkan untuk dijangkau. Tidak ada yang bisa menundukkan nyala api itu sejak Purifying Demonic Lotus Saint telah menundukkannya saat itu, namun Xiao Yan telah menciptakan keajaiban lain. Dengan Purifying Demonic Lotus Flame, Yao Lao tidak ragu bahwa Xiao Yan akan mampu melawan kepala Hall of Souls sendirian tanpa dikalahkan. Dengan bantuan Ketua Aliansi Junior, kita harusnya bisa menghadapi serangan dari Aula Jiwa ini. Ini benar-benar hal yang menggembirakan. Tetua pertama tertawa. Sangat bagus bahwa Xiao Yan bisa berurusan dengan kepala Aula Jiwa sendirian. Dengan cara ini, dia akan bisa membebaskan tangan tetua pertama dan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi aliansi. Haha, Ketua Aliansi Junior adalah berkah bagi aliansi. Banyak anggota eselon atas di dalam aula buru-buru tertawa dan berteriak dengan hormat. Meskipun kata-kata mereka membawa beban dalam aliansi, mereka dengan jelas memahami di dalam hati mereka bahwa ada celah yang tak terukur antara mereka dan status Xiao Yan saat ini. Aliansi Rumah Langit adalah sesuatu yang telah didirikan Xiao Yan. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuatnya. Meskipun Yao Lao adalah ketua aliansi, beberapa anggota inti yang sebenarnya, seperti leluhur Huo Yun, mengerti bahwa Yao Lao hanya membantu Xiao Yan mengelola faksi yang sangat besar ini. Seluruh aliansi sebenarnya milik satu orang dan orang itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat melihat wajah yang agak asing ini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa hormat. Dia tersenyum mengobrol dengan semua orang, menyebabkan banyak individu yang biasanya sombong merasa tersanjung. Haha, masalah hari ini akan berakhir di sini. Semuanya, tolong kembalikan dan atur sendiri. Amati setiap aksi Hall of Souls. Karena mereka berencana untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kita akan menggunakan kenyataan. Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi saat ini sama sekali tidak takut dengan Hall of Souls. Dimengerti, semua orang merasakan darah mereka mendidih di dalam hati mereka saat Yao Lao dengan penuh semangat berteriak tentang menerima pertempuran ini. Sudah terlalu banyak konflik antara kedua faksi selama 2 tahun terakhir. Perbedaan antara keduanya semakin besar, dan mereka tidak bisa lagi bertarung dengan kejam satu sama lain. Ini cocok dengan apa yang banyak orang pikirkan di dalam hati mereka karena pertempuran yang menentukan ini benar-benar akan menentukan penguasa Central Plains. Pertarungan yang akan datang antara faksi lama, Hall of Souls, dan aliansi yang baru bangkit, Sky Mansion Alliance, akan membuat Central Plains menjadi gempar. Setelah pertemuan di aula berakhir, Xiao Yan mengobrol dengan Yao Lao yang bersemangat tentang beberapa hal besar dan kecil yang telah terjadi di dalam Sky Mansion selama tahun-tahun ini. Setelah obrolan itu, dia kembali ke halamannya yang tenang, tempat yang sudah 2 tahun tidak dia datangi. Ayah, teriakan akrab yang penuh kegembiraan segera terdengar setelah Xiao Yan memasuki halaman. Sosok yang tersenyum dengan cepat melesat ke arahnya dari jauh, membuat busur di udara. Haha, gadis kecil ini telah tumbuh cukup banyak, Xiao Yan tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk sosok halus itu. Xiao Xiao dengan cepat mengungkapkan wajahnya yang bahagia dan lembut, menyebabkan hatinya tanpa sadar dipenuhi dengan kehangatan. Ini rumahnya. Terlepas dari bahaya yang dia alami, dia akan bisa dengan cepat menghilangkan rasa lelah di hatinya setelah pulang. Dia telah menunggu dengan sabar setelah mendengar bahwa kamu telah kembali. Suara hangat dan lembut muncul di depan Xiao Yan saat dia dengan penuh kasih memeluk Xiao Xiao. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil mengenakan jubah resmi. Dia menatapnya sambil tersenyum. Dia memancarkan lebih banyak kehangatan dibanding 2 tahun lalu. Kelembutan yang dia pancarkan meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasakan kecanduan berkembang. Kamu telah menjadi Doseng. Xiao Yan terus memeluk Xiao Xiao sambil menatap dokter peri kecil dan bertanya sambil tersenyum. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan 1 bintang Doseng miliknya. Dia telah menembus penghalang itu dalam 2 tahun, melompat melewati kelas Banseng untuk mencapai bintang pertama dari kelas Doseng. Kecepatan ini cukup mengesankan. Ini semua berkat setetes darah esensi suci iblis, dokter peri kecil menyeringai. Dia melihat mata Xiao Yan yang menyapu dan tanpa sadar tertawa. Kailin belum keluar sejak dia memasuki musim semi yang tenang saat itu. Namun,
Anda tidak perlu khawatir. King Lin dan aku pergi ke wilayah suku Piton 9 tenang deep ground sesekali. Dia seharusnya bertemu dengan pertemuan yang beruntung di dasar musim semi. Kita bisa merasakan auranya, tapi kita tidak bisa memasuki dasar musim semi. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini. Jika seseorang menghitung waktunya, bukankah itu berarti Kailin telah tinggal di dasar mata air selama hampir 3 tahun? Dia juga pernah berada di dekat dasar mata air, tapi dia tidak merasakan ada yang salah. Mungkinkah dia berada di wilayah yang lebih dalam? Xiao Yan mengerutkan kening. 9 mata air tenang terhubung ke kedalaman bumi. Kekuatan gelap dan dingin di kedalaman itu adalah tempat yang bahkan membuatnya takut. Jika dia benar-benar mengalami pertemuan yang beruntung, dia hanya bisa memikirkan wilayah itu. Sebagai piton 7 warna menelan piton, tetap berhubungan dengan energi yang sangat gelap itu mungkin memang pertemuan yang beruntung. Sepertinya aku harus bergegas ke suku. Piton 9 tenang deep ground setelah menyelesaikan masalah aliansi, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia untuk sementara menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Saat ini, yang paling penting adalah menyelesaikan masalah Hall of Souls. Berita kembalinya Xiao Yan ke Sky Mansion Alliance menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini menyebar ke seluruh wilayah yang dimiliki aliansi Sky Mansion. Dalam sekejap, Sky Mansion menjadi luar biasa panas. Tidak ada yang bisa meragukan reputasi yang dimiliki Xiao Yan dalam aliansi, meskipun aliansi telah terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan aula jiwa selama 2 tahun terakhir ini. Ketidakhadiran Xiao Yan telah menyebabkan moral aliansi jatuh, terutama bagi beberapa murid dari Paviliun Bintang Jatuh. Sosok itu telah turun seperti makhluk ilahi ketika semua harapan telah hilang pada saat paling putus asa mereka. Dia kemudian membalikkan situasi suram dengan kekuatannya sendiri. Kejutan yang diciptakan karena diselamatkan berkali-kali telah secara bertahap menggali jauh ke dalam hati setiap orang dengan aliran waktu, menyebabkan mereka merasakan rasa hormat dan ketakutan yang tulus untuk orang itu. Meskipun Yao Lao masih ada saat Xiao Yan tidak ada dan tidak ada kekacauan yang terjadi, eselon atas Sky Mansion masih bisa merasakan masalah yang ditimbulkan oleh nasib Xiao Yan yang tidak diketahui. Untungnya, hal-hal yang membuat mereka pusing secara otomatis menghilang setelah kembalinya Xiao Yan. Aliansi saat ini akhirnya bisa melepaskan kekuatan bertarungnya yang menakutkan di bawah kepemimpinan pemimpin spiritual ini, sementara berita kembalinya Xiao Yan menyebar dengan liar di dalam aliansi Rumah Langit, aula jiwa tenggelam dalam keheningan. Bahkan masalah Xiao Yan menghancurkan aula cabang secara sepintas tidak disebutkan. Tampaknya Hall of Souls diam-diam menelan insiden ini. Situasi ini relatif menarik dari cara anggota biasa aliansi Sky Mansion melihatnya. Mereka secara alami mengaitkan masalah ini dengan Xiao Yan, yang baru saja kembali. Dalam sekejap, reputasi Xiao Yan dalam aliansi melonjak sekali lagi. Mengandalkan kekuatan sendiri untuk menekan Hall of Souls yang mendominasi hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tentu saja, pikiran ini secara alami terbatas pada anggota biasa Sky Mansion. Mereka yang berasal dari eselon atas mengerti bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Aula jiwa pasti mengumpulkan para ahli dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada aliansi Rumah Langit. Tekanan yang ditimbulkan oleh ketenangan sebelum badai mendorong Yao Lao untuk meningkatkan pertahanan aliansi ke level tertinggi mereka. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni seperti belalang. Setiap kejadian kecil di Central Plains akan dikirimkan kembali ke Sky Mansion Alliance secepat mungkin. Keheningan yang agak menekan berlanjut selama 5 hari penuh. Jumlah konflik antara aliansi dan Hall of Souls secara aneh berkurang selama 5 hari ini. Tampaknya kedua belah pihak menahan diri dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka berdua menjaga wilayah mereka sendiri dan sangat berhati-hati. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, beberapa faksi lain merasakan ada yang tidak beres. Oleh karena itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Souls. Beberapa individu sensitif diam-diam mendeteksi aliran tersembunyi. Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance telah berjuang selama bertahun-tahun. Meskipun pertempuran itu sangat intens, mereka belum mengirimkan ahli puncak mereka yang sebenarnya. Semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir antara dua faksi besar akan dimulai saat para ahli puncak bentrok. Kekalahan berarti pertarungan antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Soul telah berakhir dengan pemenang. Jika aliansi Sky Mansion menang, penguasa Central Plains kemungkinan akan berubah. Jika aliansi Sky Mansion kalah, mereka pada akhirnya akan lebih lemah saat menghadapi Hall of Souls di masa depan. Ini mungkin tidak tampak seperti banyak masalah di permukaan, tetapi itu akan menghancurkan aliansi. Anggota dari Sky Mansion Alliance semua merasa bangga bahwa aliansi dapat bersaing dengan Hall of Souls. Lagi pula, hanya aliansi Sky Mansion yang bisa melawan Hall of Souls bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari datang dan menyebabkan kesombongan ini menghilang, mereka akan kehilangan kepercayaan spiritual mereka.
Ini adalah masalah yang relatif serius untuk faksi sebesar itu. Oleh karena itu, beberapa orang dapat mendeteksi badai yang akan datang di tengah atmosfer yang aneh ini. Pertarungan antara kedua belah pihak kali ini benar-benar akan mengguncang bumi, sementara dunia luar mengantisipasi tindakan Sky Mansion dan Hall of Souls. Xiao Yan telah mengurung diri. Dia menjaga halaman yang tenang dan mendengarkan tawa Xiao Xiao yang jernih. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Tanpa disadari, dia telah menjauh dari putrinya selama 2 tahun. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia berkali-kali lebih buruk dibandingkan dengan bagaimana Xiao Zhan membesarkannya. Xiao Xiao telah berkembang pesat selama 2 tahun ini. Dia berangsur-angsur berubah dari balita kecil yang berisik menjadi remaja. Meskipun masih muda, dia mewarisi penampilan ibunya yang mempesona. Seluruh tubuhnya memancarkan keindahan yang sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi tipe gadis yang kecantikannya bisa menimbulkan bencana. Menjadi tua memungkinkan kekuatan Xiao Xiao tumbuh dengan pesat. Jiwanya sangat kuat sejak lahir. Selain itu, ada juga Seven Colored Heaven Swallowing Python di dalam tubuhnya. Tidak mungkin menggunakan kecepatan biasa untuk mengukur latihannya. Selain itu, hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa leluhur Xiao Chen yang biasanya pendiam dan tanpa ekspresi, yang kuno dan aneh, sangat hangat terhadap Xiao Xiao. Dari apa yang dikatakan dokter peri kecil, Xiao Chen telah menyampaikan semua yang dia tahu kepada Xiao Xiao selama 2 tahun Xiao Yan menghilang. Sepertinya dia hanya selangkah lagi untuk memberikan semua dokinya padanya. Xiao Yan tersenyum pahit karena Xiao Xiao. Dia telah diberkati dengan cinta yang besar. Sungguh menyedihkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pelatihannya selama tahun-tahun ini sangat sulit. Pemuda dari masa itu membawa seorang penguasa yang berat, berjalan keluar dari kota Wutan, dan menjelajahi sebagian besar kekaisaran Jiama. Dia melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di sini. Dia telah melakukan upaya yang tak terkatakan dalam prosesnya. Namun, prestasi yang diraihnya melalui kerja keras dengan mudah didapatkan oleh Xiao Xiao. Dia diperlakukan sangat berbeda, saat Xiao Yan menemani Xiao Xiao dan menjadi seorang ayah selama beberapa hari ini. Xiao Yan telah bertemu dengan King Lin dan Tian Huo Zunze. King Lin saat ini juga telah mencapai bintang pertama dari kelas Douseng. Dia telah mencapai posisi yang sangat tinggi dengan aliansi, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan urusan sehari-hari dari aliansi. Di sisi lain, saat bertemu Tian Huo Zunze, keduanya akhirnya sedikit menghela nafas. Pada saat ini, kekuatan Tian Huo Zunze telah pulih ke puncak sebelumnya dan kemudian beberapa lagi. Dia telah mencapai puncak kelas Douzun dengan bantuan pil obat yang telah disempurnakan Yao Lao. Meskipun hanya ada 1 langkah ke kelas Banseng, dia tidak tahu apakah dia dapat mengambil langkah ini dalam hidupnya atau tidak. Namun, Tian Huo Zunze tidak terpengaruh oleh dilema ini. Dia seharusnya sudah mati. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya dari dunia magma di bawah Akademi Jianan saat itu, dia pasti sudah lenyap, tapi dia tidak hanya berhasil mendapatkan tubuh fisik lagi, bahkan kekuatannya telah jauh melampaui puncak sebelumnya. Dia sudah sangat senang dan tidak merasakan dorongan untuk menantang King Lin, dokter peri kecil, dan yang lainnya dari generasi muda. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan tenang saat Tian Huo Zunze mengungkapkan pikirannya yang bebas dan mudah. Dia diam-diam mengingat masalah ini di dalam hatinya. Sejak dia menyelamatkan Tian Huo Zunze saat itu, Tian Huo Zunze telah menjadi guru dan teman yang baik. Pengalamannya yang kaya telah membimbing Xiao Yan menjauh dari banyak jalan memutar. Meskipun dia kemudian membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh, dia adalah seseorang yang akan membalas budi berkali-kali. Dia secara alami akan mencoba menemukan cara untuk memungkinkan Tian Huo Zunze melakukan terobosan ke kelas Banseng. Meskipun ini akan sulit, itu bukanlah tugas yang sepenuhnya mustahil dengan keterampilan alkimia miliknya. Beberapa hari kedamaian mengalir dengan tenang dengan cara ini. Xiao Yan merasa sangat santai selama beberapa hari ini. Karena alasan yang tidak diketahui, dirinya yang sekarang menikmati menghabiskan waktu bersama kerabatnya. Dia agak mengejek berpikir bahwa alasan dia menikmatinya adalah karena dia semakin tua. Namun, hari-hari yang hangat dan damai ini pada akhirnya akan segera berakhir. Setelah keheningan menguasai antara Sky Mansion dan Hall of Souls selama 7 hari, surat tantangan berwarna merah darah yang dikirimkan ke aliansi, memecah kesunyian. Surat tantangan disampaikan oleh Hall of Souls. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di bawah paviliun batu di halaman. Surat tantangan berwarna merah darah itu diam-diam tergeletak di atas meja batu di depannya. Ada bau darah pekat yang samar-samar dipancarkan darinya. Aula jiwa akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tangan Yao Lao dengan lembut mengusap meja batu sambil berdiri di samping Xiao Yan. Ekspresinya sedikit aneh saat dia berkata, namun, surat tantangan ini menargetkan Anda. Xiao Yan membanggakan reputasi yang sangat hebat dalam aliansi Sky Mansion. Moral aliansi akan runtuh jika dia dikalahkan.
Xiao Chen menjawab dengan suara samar. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan surat tantangan berwarna darah di atas meja batu terbuka. Uap berdarah berceceran sebelum berubah menjadi kata-kata berwarna darah. Kata-kata ini dipenuhi dengan aura yang tegas saat melayang di udara di depannya. Sky Mansion, Xiao Yan, kita akan bertarung sampai mati di Gunung Jatuh dalam waktu 3 hari. Pegunungan Jatuh terletak di perbatasan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion. Kedua belah pihak telah bertempur dalam banyak pertempuran di pegunungan ini di masa lalu. Pertempuran bergerak maju mundur dan bisa dianggap luar biasa intens. Nama Pegunungan Jatuh dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ada desas-desus bahwa cukup banyak elit Doseng akhirnya mati di pegunungan ini pada zaman kuno. Meskipun legenda ini telah menyebabkan banyak pencari harta karun berkeliaran di pegunungan berkali-kali, mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa Doseng, tetapi kurangnya harta tidak menodai reputasi Pegunungan Jatuh di dataran tengah. Terutama saat gunung ini, jangkauan dipilih sebagai tempat di mana pertempuran yang menentukan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion akan diadakan. Reputasi Pegunungan Jatuh tiba-tiba melonjak lagi. Tidak dapat dihindari bahwa berita akan menyebar, tetapi sepertinya kedua belah pihak telah meremehkan keterkejutan yang ditimbulkan oleh berita itu. Dalam 3 hari, Pegunungan Jatuh yang agak sepi telah dipenuhi dengan sejumlah besar orang dengan kecepatan yang mengejutkan. Faksi dan ahli dari seluruh dunia telah berkerumun menuju Pegunungan Jatuh. Pertarungan untuk posisi penguasa semua faksi di Central Plains ini adalah acara yang menarik perhatian. Tampaknya faksi dan ahli dari Central Plains ini sangat penasaran untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai yang terkuat dalam bentrokan ini, pembangkit tenaga listrik lama, Hall of Souls, atau aliansi Sky Mansion yang baru. Dalam 3 hari yang singkat, lalu lintas manusia di Pegunungan Jatuh telah mencapai tingkat yang menakutkan, memaksa Magical Beast yang tinggal di pegunungan untuk menanggung kesulitan. Beberapa suku Magical Beast yang tinggal di pegunungan itu buru-buru memindahkan suku mereka karena takut tersangkut, yang bisa mengakibatkan kehancuran suku mereka. Sementara jumlah orang yang membanjiri Pegunungan Jatuh mencapai titik jenuh, hati dari banyak individu yang hadir tiba-tiba melonjak. Tak satu pun dari mereka mengharapkan perjalanan ini sia-sia. Pertempuran yang menentukan seperti itu pasti akan mengguncang bumi. 3 hari berlalu dengan cepat di depan mata semua orang. Ketika sinar matahari pagi menembus awan dan tersebar di tanah pada hari keempat, atmosfer pegunungan menjadi sangat panas. Suara deras angin terus bergema di langit saat banyak sosok terbang bersama seperti belalang. Tujuan mereka sama, mereka menuju ke Gunung Jatuh di tengah Pegunungan Jatuh. Gunung Jatuh adalah gunung paling megah dan terjal di Pegunungan Jatuh. Itu sangat tinggi. Beberapa jalan pegunungan sangat curam sehingga hampir vertikal. Karenanya, tidak ada cara untuk mendaki gunung ini. Puncak Gunung Jatuh begitu mulus seolah-olah ada cermin besar yang dibangun di atasnya. Sinar matahari yang mendarat di atasnya dipantulkan menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, pilar sinar itu tampak muncul dari gunung dan menembus awan, memberikan penampilan yang luar biasa megah dan megah, yang menyebabkan seseorang merasa bangga. Menambah suasana adalah jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitarnya, menyebabkan darah banyak orang terasa seperti mendidih. Jika seseorang terlibat dalam pertarungan habis-habisan di depan banyak pasang mata ini dalam hidup seseorang, dia tidak akan menyesali apapun bahkan dalam kematian, langit di sekitar gunung dipenuhi orang. Setiap ahli yang memiliki kemampuan untuk terbang baik melebarkan sayap doki mereka atau langsung melangkah di udara. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa iblis tua yang menyembunyikan diri dari dunia dan tetua agung dari beberapa sekte hadir di daerah dekat puncak gunung. Tampaknya semua tetua dari generasi yang lebih tua ingin menyaksikan hasil dari pertempuran yang mengguncang bumi ini. Meskipun seluruh pegunungan itu sangat ramai, tidak ada satu orang pun yang berani mendarat di Gunung Jatuh. Bahkan iblis-iblis tua itu, yang bisa menghancurkan ruang angkasa dengan satu tangan, tetap berada 10.000 kaki jauhnya dari gunung. Matahari di langit semakin panas seiring arus waktu. Ketika matahari bundar yang cerah mencapai titik tertinggi di langit, pilar cahaya yang melesat dari puncak Gunung Jatuh ke udara di atas juga telah mencapai kondisi paling mencolok. Pilar cahaya yang mencapai langit tampak seperti terhubung dengan matahari cerah di atas. Jika dilihat dari jauh, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Ruang di sekitar Gunung Jatuh dengan cepat terdistorsi ketika pilar cahaya telah mencapai kondisi puncak. Terowongan spasial perlahan terbentuk di depan banyak pasang mata yang hadir. Cici, kabut hitam yang dingin melonjak ke segala arah setelah terowongan spasial terbentuk. Ada suara tajam yang terdengar samar-samar. Suara ini menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan ketakutan saat menatap kabut hitam. Anggota Hall of Souls ada di sini, semua orang dengan jelas mengerti siapa orang-orang ini dari awal pintu masuk mereka. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka. Kabut hitam bergejolak setelah muncul. 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang.
Ketujuh sosok itu semuanya memiliki aura yang luas dan kuat. Banyak orang merasa sangat ketakutan hanya dengan melihat mereka. Hall of Soul ini memang layak menjadi penguasa di Central Plains. Mereka telah mengalahkan 7 Douseng bersama-sama. Sikap agung ini benar-benar menyebabkan hanya memiliki sedikit pilihan selain menghela nafas kagum. Dua pemimpin di antara ketujuh adalah Kepala Aula Jiwa dan Patua Hunmo. Wakil Kepala Aula adalah satu-satunya wajah yang dikenal di belakang mereka. Individu yang tersisa kemungkinan adalah ahli dari klan Hun. Seluruh area ini dengan cepat menjadi gelap dan dingin setelah ketujuh individu ini muncul. Bahkan sinar matahari yang tersebar turun dari langit terasa dingin di tubuh seseorang. Kekuatan Hall of Souls ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi para tetua agung dari beberapa sekte besar mengungkapkan keagungan yang mereka rasakan saat menyaksikan pemandangan ini. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan barisan Hall of Souls, mereka akhirnya mengerti bahwa ada celah besar yang tidak bisa dijembatani antara faksi mereka dan Hall of Souls. Anggota aliansi Sky Mansion harus mengungkapkan diri mereka sejak Anda tiba. Kepala Aula Jiwa menyapu matanya dengan acuh tak acuh pada kerumunan padat di sekitarnya setelah muncul. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang jauh. Suaranya yang samar seperti guntur saat bergema di pegunungan jatuh. Kamu memang layak menjadi kepala Hall of Souls. Pandanganmu sangat bagus. Sebuah tawa terus diikuti setelah suara dari Kepala Aula Jiwa bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan ruang di sisi lain gunung jatuh dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah kemunculan 10 sosok ini, lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi gelap dan dingin karena doki yang mengerikan yang terpancar dari kelompok dari Aula Jiwa, secara bertahap memulihkan beberapa panas. Semua orang diam-diam menghela nafas lega saat ini. Pertarungan seperti itu terlalu menakutkan. Hanya aura yang merembes keluar saja yang dapat memengaruhi suhu. Aliansi Sky Mansion sebenarnya memiliki 10 Douseng. Semua orang dengan hati-hati menyapu mata mereka pada sosok-sosok dari Sky Mansion yang muncul setelah mengatasi keterkejutan awal mereka. Suara udara dingin yang dihirup bisa terdengar. Beberapa ekspresi iblis tua telah berubah secara drastis. 10 Douseng. Aliansi Sky Mansion sepertinya telah membawa semua ahli di tangan mereka. Menambahkan leluhur Huo Yun, Peri King Hua, dan bintang 1 Douseng, yang telah bergabung dengan aliansi dalam 2 tahun terakhir setelah diundang oleh Yao Lao, jumlah Douseng yang dimiliki oleh aliansi telah mencapai jumlah yang menakutkan 10. Barisan ini sebanding dengan beberapa klan kuno. Lingkungan menjadi jauh lebih tenang. Jelas, semua orang terpana oleh kekuatan besar aliansi Sky Mansion. Mata beberapa iblis tua dan tetua agung dari sekte tertentu dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka kekuatan aliansi Sky Mansion melonjak sedemikian rupa. Kamu memang masih hidup. Kepala Aula Jiwa tampaknya tidak kehilangan dirinya ketika barisan yang dibawa aliansi Sky Mansion ditampilkan. Dengan kemampuan pengumpulan informasi mereka, mereka sudah jelas menyadari sebagian besar kekuatan aliansi Sky Mansion. Oleh karena itu, dia hanya mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda berpakaian hitam yang berdiri di posisi pemimpin. Hatinya merasa tidak percaya ketika pertama kali mengetahui informasi baru yang berkaitan dengan pemuda ini. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan api teratai setan yang memurnikan, sulit baginya untuk percaya bahwa Xiao Yan telah melarikan diri dari tangan api teratai setan yang memurnikan dengan hidupnya. Terima kasih telah mengingatku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya mengamati kepala Hall of Souls di depannya. Orang seperti kepala suku ini tidak berbeda dengan legenda di hatinya saat itu. Saat itu, dia bahkan bukan semut di depan orang seperti itu. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa berbicara setara dengan tuan ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di Central Plains di depan banyak pasang mata ini. Ini menunjukkan bahwa dia tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Kepala Aula Jiwa tidak berkomitmen saat mendengar kata-kata lembut menusuk Xiao Yan. Api iblis ada di tanganmu. Kepala Hall of Souls merenung sebelum dia tiba-tiba membuat pernyataan. Xiao Yan tersenyum tapi tidak menjawab. Kepala Aula Jiwa perlahan mengangguk di hadapan sikap Xiao Yan yang tidak berkomitmen. Ekspresi serius akhirnya muncul di matanya saat dia berkata, klan Xiao yang kalah telah mampu menghasilkan orang sepertimu. Jika seseorang mendiskusikan pencapaian Anda dapat dibandingkan dengan Xiao Xuan. Namun, karena klan Hun saya membunuh Xiao Xuan pertama, kita juga bisa membunuh Xiao Xuan kedua. Mata Xiao Yan menyipit. Mata hitam pekat itu memiliki hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Aliansi Sky Mansion Anda hanya memiliki satu kesempatan dalam pertempuran ini. Anda akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan jika Anda kalah. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Kepala Aula Jiwa diam-diam menatap Xiao Yan. Suaranya seperti dentang puluhan ribu lonceng. Itu juga disertai dengan serangan spiritual yang sangat menakutkan saat menyapu Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan melangkah maju. Auranya halus. Serangan spiritual seperti gelombang yang dahsyat dari kepala Aula Jiwa tidak mampu memaksanya untuk mundur.
Dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara lemah. Menerima, saya menerima. Kilatan melintas di mata kepala Hall of Souls setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak membuka mulutnya, tetapi semua orang bisa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Badai akan segera terjadi. Ini adalah waktu untuk mengakhiri konflik kita, penantian selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan situasi ini. Namun, pikiran Xiao Yan tetap damai. Dia pernah menjadi seorang pemuda yang telah bekerja keras dengan tujuan akhir untuk mengalahkan Sekte Awan Kabut di Kekaisaran Jiama, tapi kemudian aula jiwa muncul entah dari mana. Mereka menangkap ayahnya dan menghancurkan klannya. Mereka bahkan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao. Kebencian ini tidak akan pernah bisa didamaikan. Sejak saat itu, pemuda yang agak lembut itu memahami di dalam hatinya bahwa jalan masa depannya akan dipenuhi dengan kesulitan, tetapi dia telah memilih untuk terus maju tanpa ragu-ragu karena ada beberapa hal yang tidak dapat dibatalkan bahkan jika itu sangat sulit. Dari sudut pandang tertentu, Hall of Souls telah memainkan peran besar dalam memungkinkan Xiao Yan mencapai tahap ini hari ini. Mereka telah memberi Xiao Yan motivasi yang kuat. He, betapa berani. Patua Hun Mo di samping kepala aula jiwa melirik Xiao Yan dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia tertawa aneh. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia segera melihat kembali ke kepala aula jiwa dan bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana kita akan melanjutkan tantangan ini? Akan ada 3 putaran dengan pemenangnya adalah pihak yang memenangkan 2 pertandingan. Masing-masing dari kita akan mengirimkan 3 orang untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Kepala Hall of Souls menjelaskan dengan suara rendah. Tentu saja, jika kamu ingin semua orang dari aula jiwa dan aliansi Istana Langit untuk bertarung, kepala ini tidak akan keberatan. Hall of Souls saya telah berdiri di Central Plains selama bertahun-tahun. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa dengan Anda dapat melawan kami dengan mengumpulkan beberapa faksi secara acak untuk membentuk aliansi, Anda benar-benar sedikit terlalu naif. Kata-katamu memang mengandung bobot karena kamu mendapat dukungan dari klan Hun. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata, jika kita terlibat dalam pertempuran skala besar, bahkan jika aliansi Sky Mansion saya akhirnya dimusnahkan, klan Hun Anda pasti akan menderita kerusakan serius. Tampaknya klan Hun tidak mau menderita kerugian sebesar itu. Undangan pertempuran yang menentukan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak bermaksud untuk terlibat dalam perang skala besar. Karenanya, mereka telah mengatur pertarungan ini antara ahli tingkat tertinggi. Meski pertempuran mereka tidak terlalu besar, mereka mewakili kubu masing-masing. Jika mereka kalah, mereka akan menjadi lebih lemah dari pihak lain di masa depan terlepas dari apa yang bisa mereka lakukan. Anda diizinkan untuk memilih 2 individu pertama. Kepala aula jiwa memberitahunya dengan suara samar. Memenangkan 2 dari 3 ronde, membiarkan orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah kebajikan yang baik. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia membuka mulut untuk menjawab. Klan Hun ini tidak mau membiarkan Hall of Souls menderita kerugian sebesar 80 atau 90% dari kekuatannya. Dia juga tidak mau sepenuhnya kehilangan aliansi Sky Mansion. Aliansi itulah yang bisa dia andalkan untuk melawan klan Hun. Itu hanya mendapatkan pencapaian seperti itu setelah dikelola dengan susah payah. Bagaimana dia bisa kehilangannya begitu saja? Meskipun kata-kata kepala Hall of Souls mungkin tidak menyenangkan, itu memang benar. Aliansi Sky Mansion saat ini mampu melawan Hall of Souls, tetapi aliansi pasti akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika benar-benar ingin menghancurkan Hall of Souls sepenuhnya. Sepertinya Anda juga tidak mampu menanggung kerugian dari perang habis-habisan. Kepala aula jiwa mengangkat alis dan berbicara dengan makna yang lebih dalam setelah mendengar tanggapan Xiao Yan. Tunjukkan padaku orang-orang yang akan bertarung. Xiao Yan tersenyum dan meminta. Hihi, ini adalah provokasi terbesar yang diterima klan Hun saya selama tahun-tahun ini. Patua Hun Mo tertawa muram. Dia segera mengambil langkah maju. Anak muda dari klan Xiao, masukkan aku sebagai salah satu dari 3. Setelah Patua Hun Mo melangkah maju, seseorang dengan indera tajam akan menemukan bahwa gunung besar ini bergetar dengan lembut. Gelombang sonik seperti naga keluar dari bawah kaki Patua Hun Mo. Itu menerobos batu besar di dalam tubuh gunung dengan cara yang liar. Setelah itu meraung dan bergegas menuju Xiao Yan. Bang! Saat kekuatan tersembunyi yang menyerupai naga besar membebaskan diri dari tanah, sesosok manusia melangkah di depan Xiao Yan. Sebuah kaki secara tidak sengaja mendarat di tanah tempat kekuatan tersembunyi itu berada. Tanah yang keras segera tenggelam setengah kaki. Kekuatan tersembunyi itu dihancurkan oleh sosok itu. Klan Hun masih licik seperti biasanya. Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia melirik Patua Hun Mo dan perlahan membuat komentar. Blood Axe Xiao Chen. Wajah Patua Hun Mo gelap dan dingin. Kedua matanya seperti ular berbisa. Dia menatap Xiao Chen sementara dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Kalian semut tidak layak menyebut nama kepala klan. Xiao Chen muncul, seperti serigala ganas yang perlahan bangun.
Niat membunuh yang samar merembes keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Kepala Aula Jiwa dan Patua Hun Mo mengerutkan kening. Mereka tidak berani meremehkan Xiao Chen bahkan sedikit di dalam hatinya, terutama karena kepala suku telah dirugikan saat melawan Xiao Chen di alam api iblis. Kepala desa menjadi relatif sengsara saat itu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia secara alami merasakan ketakutan yang besar di dalam hatinya. Haha, kamu memang layak menjadi Blue Tax Xiao Chen. Kamu masih sekuat ini meski sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Meskipun Xiao Xuan sangat terkenal, dia akhirnya tidak bisa menghindari kematian. Klan Xiaomu ditakdirkan hanya menjadi bunga mekar pendek. Sosok tua yang memegang tongkat berjalan, yang telah berdiri di samping kepala Aula Jiwa dan Patua Hun Mo, perlahan muncul di depan semua orang dengan gaya seperti hantu tanpa peringatan sementara keduanya mengerutkan kening. Mata Xiao Yan terfokus saat sosok tua itu muncul. Ekspresinya muram saat dia mempelajari sosok itu. Kemunculan orang ini bahkan tidak menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi, seolah-olah dia telah berdiri di tempat itu sejak awal. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan dan yang lainnya di sampingnya bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat beberapa keterkejutan di wajah satu sama lain. Hun Qianmo, mata Xiao Chen menatap orang tua yang memegang tongkat. Orang tua ini sangat kurus sehingga tampaknya hanya terbuat dari tulang. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman, yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Mata itu tidak keruh seperti orang tua biasa. Sebaliknya, mereka mengandung kecerahan yang aneh. Di bawah sepasang mata itu, nampaknya bahkan jiwanya memancarkan rasa sakit yang menusuk. Hati kelompok Xiao Yan bergetar setelah mendengar Xiao Chen mengucapkan nama ini dengan jeda. Klan Hun memang telah mengirim orang tua ini. Hun Qianmo, astaga, dia masih hidup. Klan Hun bahkan telah mengirimnya. Sepertinya mereka bertekad untuk melukai aliansi Sky Mansion, sesepuh dengan pengalaman hebat tidak jarang ditemukan di sekitar gunung. Beberapa ahli yang agak lebih muda mungkin tidak pernah mendengar nama Hun Qianmo, tetapi orang-orang tua ini jelas menyadari betapa menakutkannya orang tua ini. Sampah yang pernah memohon ampun di depan tangan kepala klan benar-benar berani menunjukkan dirinya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia menekan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya dan menggeram dengan wajah tanpa ekspresi. Wajah keriput Hun Qianmo sedikit bergetar. Matanya, yang berisi kilau aneh, perlahan menyapu Xiao Chen dan Xiao Yan. Suara seraknya seperti tulang yang bergesekan satu sama lain. Terlepas dari seberapa kuat dia tidak akan bisa menghindari kematian. Pemenangnya adalah raja. Saat ini, klan Hun masih berdiri di puncak benua ini, tapi bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao, yang dulu terkenal di seluruh benua ini, hanya hidup sebagai kelompok kecil. Mereka berada di kaki terakhir mereka di bawah pengawasan klan Hun kita. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar sebuah tragedi, Bang. Ekspresi gelap dan tegas melonjak ke wajah Xiao Chen. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan Hun Qianmo. Sebuah tangannya terbang di udara kosong dan kapak besar berwarna darah terwujud. Itu dengan cepat disertai oleh angin tajam yang tampak seperti petir saat membelah langit dan dengan keras diayunkan ke arah Hun Qianmo. Xiao Chen, meskipun kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai sekarang, saat ini kamu bukan lagi Blue Tax Xiao Chen dari dulu. Wajah Hun Qianmo yang sangat keriput mengungkapkan ekspresi bermusuhan saat dia merasakan serangan cepat Xiao Chen. Tangannya yang seperti tulang mengepal. Setelah itu dilemparkan ke arah kapak besar berwarna darah. Dentang, angin yang terbentuk dari tabrakan yang menakutkan ini menyebabkan beberapa elit Hall of Souls Do Seng mundur dengan cepat dengan perubahan ekspresi. Hanya kepala Aula Jiwa dan Patua Hun Mo yang mampu bertahan. Bam-bam, kapak dengan kejam menebas tinju Hun Qianmo. Kekuatan pembalasan yang sangat menakutkan menyebabkan Xiao Chen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan suram saat dia memelototi Hun Qianmo. Dia telah terperangkap dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun. Hasil pelatihannya secara alami akan lebih rendah dari pelatihan biasa Hun Qianmo, menyebabkan dia merasa tidak puas. Saat itu, Hun Qianmo ini hanya akan bisa berbalik dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan setelah melihatnya. Xiao Chen, orang tua ini telah mengatakan bahwa semuanya telah berubah. Saat ini Anda bukan tandingan saya. Hun Qianmo melirik banyak jejak darah samar di tinjunya, tapi dia mengabaikannya dan berbicara dengan suara samar. Dia segera melirik ke arah Xiao Yan dan menjilat lidahnya. Kamu memiliki aroma Xiao Xuan di tubuhmu. Tampaknya Anda benar-benar telah mendapatkan warisannya di makam surgawi. Ekspresi Xiao Yan tenang. Kekuatan lelaki tua yang tidak akan mati ini kemungkinan besar di sekitar bintang 6 Doseng. Dia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Hall of Souls memang sudah dipersiapkan. Xiao Yan, Hall of Soul telah memilih para pesaingnya. Giliran Anda, kepala Aula Jiwa dengan acuh tak acuh melirik Xiao Yan. Dia mengambil langkah maju, menyiratkan bahwa orang ketiga adalah dia.
Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan setelah melihat lawan mereka. Tampaknya pertempuran besar hari ini akan berlangsung sengit. Dia harus bisa berurusan dengan kepala Hall of Souls di salah satu dari 3 pertempuran. Patua Hun Mo akan diserahkan kepada leluhur Xiao Chen, tapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qian Mo. Serahkan orang tua yang tidak akan mati itu padaku. Sosok kecil diam-diam muncul di samping Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Penampilan muda itu secara alami milik leluhur Menara Pil. Leluhur Xiao Yan telah bertemu di alam api iblis saat itu, leluhur. Tetua pertama dari Menara Pil di samping mengungkapkan ekspresi gembira setelah memperhatikan pemuda berpakaian hijau di samping Xiao Yan. Dia dengan hormat berteriak, "Salam untuk leluhur." Xiao Yan tidak berani meremehkan keberadaan tua yang mengejutkan ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan memberi salam. "Mengapa kamu begitu sopan?" Nenek moyang Menara Pil melambaikan tangannya. Mata jernihnya mengandung kejutan saat mereka menyapu Xiao Yan. Dia tertawa, betapa tidak terduga. The Purifying Demonic Lotus Flame yang bahkan aku tidak bisa tundukkan sebenarnya telah jatuh ke tanganmu. Kesempatan yang begitu beruntung benar-benar membuat iri. Objek ilahi seperti Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang bahkan diingini oleh leluhur Menara Pil meskipun kekuatannya. Namun, tidak ada yang berhasil menundukkannya setelah bertahun-tahun. Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar tawa leluhur Menara Pil. Dia telah menaklukkan api teratai setan yang memurnikan dengan keberuntungan. Jika gambar sisa dari Purifying Demonic Lotus Saint tidak mengaktifkan formasi dan melakukan bunuh diri dengan api iblis, dia tidak akan bisa menundukkan dan memperbaiki api iblis yang leluhur Menara Pil ini tidak bisa melawan bahkan jika dia berkali-kali lebih beruntung. Menara Pil juga merupakan anggota aliansi Sky Mansion dan kalian semua akan berbagi kemuliaan atau kehancuran bersama. Menjadi penjaga Menara Pil, saya tidak bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Leluhur dari wajah Pil Tower yang agak lembut memandang Xiao Yan. Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan menjadi sangat tajam. Dia secara alami memahami alasan Xiao Yan mendirikan Sky Mansion. Xiao Yan tetap relatif tenang dalam menghadapi tampilan yang diberikan leluhur Menara Pil padanya. Dia tidak berniat untuk melawan Pil Tower. Masalah aliansi bermanfaat baginya dan juga menguntungkan Menara Pil. Pil Tower telah bertarung melawan Hall of Souls untuk beberapa waktu dan semakin banyak alkemis yang telah diancam oleh Hall of Souls, melompat ke sisi baru. Orang yang bermata tajam akan dengan mudah melihat perkembangan seperti itu. Kemungkinan leluhur Menara Pil yang sangat bijaksana juga mengerti apa yang sedang terjadi. Karena itu, Xiao Yan tidak khawatir leluhur akan menemukan masalah dengannya. Serahkan orang tua yang tidak akan mati itu, Hun Qian Mo, padaku. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa mengalahkannya, tetapi hasil imbang bukanlah hasil yang lebih buruk. Nenek moyang Menara Pil tertawa saat dia berbicara dengan lembut. "Elder, terima kasih banyak." Xiao Yan menghela nafas lega. Dengan kata-kata ini sebagai jaminan, faktor ketidakpastian akan hilang dari pertempuran yang menentukan ini. Nenek moyang Menara Pil, tanpa diduga kami telah melihat makhluk legendaris kali ini, dikabarkan bahwa wujud asli leluhur ini adalah Pil Suan tingkat 9. Sepertinya dia adalah satu-satunya pil obat dari tingkat ini di dunia ini. Jika dia beradab, diam. Apakah Anda sedang mencari kematian? Kekuatan leluhur Menara Pil ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun ada beberapa orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya, sepertinya sangat sulit menemukan seseorang yang bisa terus menyempurnakannya. Bagaimanapun, siapapun yang benar-benar mengalami berkah itu kemungkinan besar akan munculnya leluhur dari Menara Pil tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan besar di pegunungan sekitarnya. Beberapa ahli dari generasi tua mengungkapkan wajah kaget. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan saat mereka melihat leluhur. Pada saat yang sama, ada beberapa pikiran aneh yang mengalir jauh di dalam hati mereka. Setelah mengesampingkan kekuatan leluhur dari Menara Pil, tubuh aslinya sebagai Pil Suan tingkat 9 sudah cukup untuk menyebabkan seorang elit Do Seng menjadi gila dengan mata merah. "Hantu tua, sepertinya kau berniat melawan klan Hunku." Wajah keriput Hun Mo kian sedikit bergetar saat leluhur dari Menara Pil muncul. Suaranya serak saat dia berkata, "Di masa lalu, klan Hun kami tidak menyerang Menara Pil karena kamu. Tindakanmu ini tidak bijaksana. Haha, dasar tua yang abadi. Tidakkah menurutmu mengucapkan kata-kata yang dangkal ini di depanku itu sedikit lucu?" Leluhur Menara Pil tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini. Dia tertawa, "Jika Hall of Souls telah mengalami kesempatan yang tepat, itu sudah menyerang sejak lama. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti Anda orang? Baiklah, tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertengkar denganmu. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanmu meningkat dibandingkan saat itu. Aku akan memberitahumu." Cahaya aneh di mata Hun Qian Mo menjadi lebih cerah. Jarak suaranya juga secara bertahap menjadi tidak bisa dibedakan saat tubuhnya menjadi sedikit ilusi.
Kalian semua harus berhati-hati. Nenek moyang dari menara pil samar-samar tersenyum tipis saat melihat tindakan Hun Qianmo. Dia menoleh dan memberitahu kelompok Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya menghilang dengan tenang. Saat itu muncul kembali, dia sudah berada di udara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya berdesir. Segera, ruang kacau diciptakan olehnya. Hun Qianmo, area luarnya terlalu kecil. Ayo masuk dan bertarung. Nenek moyang menara pil berdiri di depan pintu masuk terowongan spasial. Dia tertawa ke arah Hun Qianmo di bawah. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki terowongan spasial itu. Setelah mencapai level mereka, mereka dapat secara acak membuat ranah untuk bertarung, tetapi ruang yang terbentuk dengan tergesa-gesa ini tidak stabil. Itu biasanya akan hilang setelah pertempuran berakhir. Menurutmu aku takut padamu. Hun Qianmo dengan dingin tertawa saat melihat leluhur pergi. Tubuhnya bergerak dan semua orang melihat ruang di udara berfluktuasi. Sesosok menyerbu ke dalam terowongan spasial dengan kecepatan seperti kilat. Segera setelah keduanya memasuki alam, ruang itu beriak dan menjadi transparan. Penglihatan semua orang mampu menembus ruang transparan ini dan melihat dua sosok mengambang di dalam ruang yang kacau itu. Salah satu tokoh ini adalah leluhur menara pil dan yang lainnya adalah Hun Qianmo. Keduanya adalah bintang 6 elit Doseng. Sepertinya perjalanan ini tidak dibuat sia-sia. Pertarungan di level ini sangat jarang terjadi di seluruh benua, seluruh pegunungan dengan cepat pecah menjadi keributan ketika kedua individu menyerbu ke dunia satu demi satu. Ini akan menjadi pertama kalinya sebagian besar orang yang hadir menyaksikan pertarungan antara ahli tingkat ini, Bas. Nenek moyang dari menara pil dan Hun Qianmo tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu setelah memasuki dunia. Mereka segera memulai pertempuran yang sangat panas di depan banyak mata yang bersemangat. Meskipun mereka berada di alam yang berbeda, beberapa riak energi mengerikan masih menyebar. Suara lonceng yang teredam menyebabkan banyak orang merasa dada mereka mengerut. Pertempuran itu meletus dengan kecepatan seperti kilat. Serangan energi yang menakutkan, yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Kekuatan pada level itu benar-benar terlalu menarik, mata Xiao Chen melirik alam itu setelah pertempuran meletus di dalam ruang itu. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju tanpa ekspresi. Matanya menatap antara kepala aula jiwa dan patua Hunmo. Suaranya sedikit pecah saat dia bertanya, siapa yang akan melangkah maju selanjutnya? Suara Xiao Chen tidak nyaring. Namun, itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Banyak pasang mata yang telah menyaksikan pertarungan di ranah ciptaan melesat. Kepala aula jiwa dan patua Hunmo bertukar pandang setelah melihat Xiao Chen. Patua Hunmo mengungkapkan ekspresi gelap di wajah tuanya. Dia mengambil dua langkah ke depan di depan semua orang dan berkata, Blood Axe Xiao Chen, kamu sangat terkenal saat itu. Namun, Anda saat ini agak ketinggalan zaman, kami akan tahu apakah saya ketinggalan zaman setelah bertukar pukulan. Ekspresi Xiao Chen masih sangat kaku, tetapi hatinya menjadi sedikit lebih serius. Terlepas dari betapa mengerikan perkataan Patua Hunmo, memang ada alasan di balik kata-kata itu. Jika dia bisa berlatih secara normal sampai sekarang, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang Hun Qianmi, apalagi Patua Hunmo. Menjadi seorang jenius dari klan Xiao, dia dipenuhi dengan rasa bangga dan percaya diri. Sayangnya, kebenaran pada akhirnya keras. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan hidupnya setelah terjebak dalam ilusi selama ribuan tahun. Peningkatan kekuatannya juga sangat lambat, bahkan memungkinkan Patua Hunmo, yang berasal dari generasi muda klan Hun, untuk mengungguli dia. Patua Hunmo dengan aneh tertawa setelah mendengar jawaban ini. Jubahnya berkibar saat tidak ada angin sebelum dia berhenti di langit. Douki yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap, kabut hitam menutupi langit di kejauhan. Cahaya di seluruh pegunungan menjadi jauh lebih redup. Meneguk, tekanan Douki yang begitu menakutkan dari Patua Hunmo, menyebabkan air liur tertelan di sekitar pegunungan. Banyak mata kaget mendarat pada Patua Hunmo. Meskipun pertarungan di alam ciptaan bahkan lebih menakutkan, itu diisolasi dari semua orang yang hadir. Kejutan dari pertempuran lain itu tidak bisa dibandingkan dengan menyaksikan langsung Douki seperti itu. Doseng bintang 5 tingkat lanjut, benar-benar ada banyak ahli dalam klan Hun. Beberapa tetua agung dalam sekte itu diam-diam menghela nafas pada saat ini. Mereka iri dengan fondasi perkasa klan Hun. Xiao Chen itu dikabarkan adalah seseorang dari klan Xiao, tapi dari kelihatannya, akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan Patua Hunmo. Ini memang akan menjadi pertempuran yang intens. Percakapan yang menyebar ke segala arah tidak menyebabkan fluktuasi sedikit pun muncul di mata Xiao Chen. Pada saat ini, matanya hanya terfokus pada sosok di bawah awan hitam besar di langit. Dia menatap Patua Hunmo saat panas bertahap memenuhi matanya. Mereka yang menantang kekuatan klan Xiao akan mati.
Xiao Chen perlahan mengepalkan tangannya dan kapak berlumuran darah setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul. Warna merah cerah juga perlahan menyusup ke matanya saat ini. Raungan rendah milik klan Xiao dari era sebelumnya menembus melalui sejarah yang terkubur dan bergema selama ribuan tahun dengan cara yang mendidih darah.